hal-hal yang dapat merusak amal ibadah seseorang. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala menyebutkan sejumlah perkara yang mungkin manusia lalai dan lupa. Yang mana perkara-perkara ini tersembunyi. Tetapi perkara-perkara ini menggugurkan amal ibadah seseorang. Menggugurkan amal ibadah seorang hamba. Di antaranya adalah talabut tazayyuni fi qulubil khalqi. Seorang yang melakukan suatu amal, apa yang dia inginkan? Dia inginkan agar dia tuh indah dalam hati manusia. Supaya semua orang mengakui bahwa dia baik. Talabut tazayyun fi qulubil khalqi. Agar hati-hati manusia senang padanya. Agar hati-hati manusia melihat dia ada sesuatu yang indah. Bukan karena Allah, tapi mengharapkan keindahannya di hadapan manusia. Dan ini adalah amal qalb, amalan hati. Tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kata beliau, talabu madhihim. Ketika dia beramal, dia mengharapkan pujian dari manusia. Ini sering kita bicarakan masalah riya, supaya dilihat kemudian dipuji oleh manusia, dan dia senang dengan pujian manusia itu. Yang ketiga, al-harbu min dammihim. Seorang yang melakukan amal ibadah, tetapi dia melakukan amal itu karena tidak mau dicela oleh manusia. Jadi ketika seorang melakukan satu amal, dia sholat berjamaah di masjid supaya tetangganya tidak mencelanya, ini adalah tidak ikhlas, menggugurkan amalnya. Seorang menjenguk orang sakit, tetangganya yang sakit, niatnya karena tidak enak. Kalau saya tidak jenguk, nanti orang bilang apa? Maksud tetangga dia tidak jenguk. Padahal hak seorang muslim apabila dia sakit dijenguk. Ini gambaran-gambaran seorang melakukan amal ibadah yang semestinya dia mendapatkan ganjaran di sisi Allah, tetapi tujuannya adalah lari dari celaan manusia. Lari dari celaan manusia. Kemudian juga kata beliau, di antara perusak amal manusia dan niat-niat manusia adalah talabu ta'zimihim. Dia mengharapkan agar mereka menghormatinya, agar mereka memuliakannya, agar mereka mencium tangannya, agar mereka menghamparkan karpet merah ketika dia datang, agar mereka berdiri ketika dia disambut kedatangannya, agar dia diagung-agungkan. Na'udzubillah. Ini termasuk bagian dari syirik, bagian dari perbuatan yang menggugurkan amal seseorang. Talabu ta'zimihim. Dia mengharapkan supaya dia dihormati dan dimuliakan oleh manusia. Kemudian juga kata beliau rahimahullah, talabu amwalihim. Di antara amalan-amalan atau niat-niat yang merusak amal seseorang, ketika dia beribadah, dia mengharapkan harta-harta mereka, agar dia dibantu, agar dia diberi sholat 5 waktu di masjid, supaya orang kasihan padanya. Oh fulan miskin, kasihan, kasih bantuan. Mengharapkan itu. Oh fulan kasihan, perlu zakat, kasih zakat. Na'udzubillah. Mengharapkan harta, pemberian manusia. Kemudian juga kata beliau, talabu khidmatihim wa mahabbatihim. Dia melakukan amal ibadah untuk mencari atau agar manusia berkhidmah kepadanya, agar manusia melayaninya, agar manusia berbuat untuknya. Wa mahabbatihim, agar manusia mencintainya, tapi bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Supaya orang-orang yakni berkhidmah kepadanya. Itu adalah tujuan dari ibadah yang dilakukannya. Kemudian wa talabu qada'i hawaijihi. Demikian pula di antara perusak amal seorang, ketika seorang berbuat suatu amal, dia mengharapkan dari amal perbuatannya supaya orang manusia memenuhi hajatnya. Kalau dia berbuat sesuatu, ya dia mendapatkan uluran tangan, bantuan dari manusia, ya, untuk memenuhi hajat dan kebutuhannya, dan bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Ini semua hal-hal yang kadang-kadang tersirat dalam diri manusia. Dia tidak merasa dan tidak mengetahuinya, padahal itu menggugurkan amal ibadahnya. Maka dari itu di sini pentingnya seorang melihat hatinya, memeriksa hatinya, niatnya dalam semua amalan, dalam sholat, dalam mengeluarkan zakat, dalam berbuat baik, dalam membantu tetangga, dalam menuntut ilmu,
dalam mengajarkan ilmu, periksa hatinya. Apa sudah benar niatnya? Karena Allah